Makanya inilah solusi supaya tidak perlu direbus tapi jadi mudah dicerna. Bukan dengan difermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani di Kota? Lama tidak jumpa. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Kali ini Bang Tani akan lanjutkan beberapa konten yang dulu pernah dibahas. Jadi ada pakanan organik sebetulnya untuk ayam. Tapi yang jadi masalah saat ini kita pernah tergantung dengan pakan pabrikan. Lalu sebenarnya ada nggak sih solusi supaya kita lepas ketergantungan dari pakan pabrikan? Setidaknya separohnya atau berapa puluh persennya lah. Tidak 100% kita tergantung dengan pakan pabrikan. Tapi kita bisa mendapatkan mutu dan kualitas yang bagus atau bahkan lebih bagus daripada pakan pabrikan tersebut. Pengen tahu apa saja yang digunakan? Ikuti video kali ini. Nah, sebetulnya pakan ayam yang terbaik di alam adalah jagung. Makanya Bang Tani saat ini gunakan jagung. Ini Bang Tani beli jagung yang masih utuh ya, masih kiloan, masih utuh. Jadi bukan jagung yang dari pecah atau jagung pipil. Jadi jagung yang utuh, masih bulat. Kemudian yang kedua adalah ini, gabah beras. Ini Bang Tani kebetulan dapatnya gabah beras merah. Sebetulnya gabah beras biasa juga nggak apa-apa, tapi dapatnya gabah beras merah. Nah, ini adalah pakan-pakan terbaik yang tersedia di alam untuk ayam. Secara alamiah mereka begitu. Nah, pabrik itu sebetulnya kenapa selalu menggunakan bahan baku jagung. Memang ini vital sekali. Ini yang membuat ayam itu menjadi produksi telurnya baik. Seandainya pabrik pakan ayam itu tidak mendapatkan jagung, itu yang akan jadi malapetaka besar buat pabrik jagung dan para peternak. Karena ayamnya nggak bakal bertelur. Karena disinilah vitamin-vitamin esensial ada di sini. Cuman yang jadi kendala adalah harga jagung mahal. Kalau dia dipakai 100% untuk ayam, akan sangat mahal. Tapi hasilnya pasti akan sangat baik. Sangat baik, bahkan terlalu baik untuk ayam. Karena beta-karotinnya banyak, enzimnya banyak, dan segala macam nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam petelur ada di sana. Makanya pabrik pakan itu mengakalinya dengan mencampur dengan bungkilnya, dengan dedak, dan lain sebagainya. Padahal esensi-esensi sebenarnya ada di jagung. Supaya untuk penghematan mereka mencampurkan dengan hal-hal tersebut. Nah sekarang Mbak Tani akan buatkan satu eksperimen ya. Jadi Mbak Tani dalam beberapa hari ini memang sedang melakukan riset eksperimen apa ada sih pakan yang bisa menggantikan pakan pabrikan dan hasilnya lebih baik. Dan ternyata dari riset ini hasilnya sangat baik. Nanti Bang Tani harap teman-teman juga melanjutkan riset ini untuk mendapatkan hasil yang bagaimana menurut keadaan di tempat-tempat sobat tani di kota di seluruh Indonesia. Ini yang Bang Tani lakukan. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan jagung ini? Jagung ini kalau jagung mentah seperti ini ya, dia butirannya sangat keras. Jadi ini menjadi masalah bagi ayam. Kalau dicerna begini saja, ini yang jadi masalah adalah nanti pencernaannya. Ini tidak tercerna dengan baik, akhirnya nutrisi di dalamnya tidak terserap dengan sempurna oleh ayam, jadi banyak yang terbuang. Akhirnya hanya mendapatkan kotoran yang bau saja. Jadi ingat teman-teman, kalau protein atau nutrisi pakan ayam tidak terserap dengan baik, justru makin bau kandangnya, makin bau kotorannya. Itu sebetulnya potensi-potensi nutrisi yang harusnya diserap oleh ayam. Makanya apabila kualitas pakan itu lebih mudah diserap oleh ayam, insya Allah kandang jadi tidak bau, kotorannya keluar tidak bau karena sudah habis ampasnya. Jadi benar-benar tinggal ampas yang keluar, tapi zat-zat nutrisi sudah keluar. Amonia insya Allah sangat berkurang sekali. Nah, ada beberapa cara untuk mengolah jagung ini menjadi mudah dicerna oleh ayam. Ya. Antara lain adalah dengan direbus. Ya, ini bisa direbus jadi lebih empuk. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kita makan gabah dengan makan nasi, lebih mudah mana dicernanya? Tentu lebih mudah nasi karena sudah direbus. Jadi sudah dikukus atau sudah dimasak gabahnya, sudah diproses. Nah, itu juga terjadi dengan jagung. Tapi kalau kita cerna dengan cara merebus atau memanaskan, itu biayanya sangat besar. Ya, jadi kita perlu api, perlu segala macam, perlu effort. Di samping itu khawatirnya dengan direbus, tadi ada enzim-enzim yang apabila dipanaskan lebih dari 40 derajat, itu mati.
yang sebetulnya diperlukan oleh tubuh ayam, begitu juga tubuh manusia. Makanya inilah solusi supaya tidak perlu direbus tapi jadi mudah dicerna. Bukan dengan difermentasi, tapi justru dengan dikecambahkan. Jadi Bang Tani baca beberapa riset di luar negeri, orang-orang sekarang mulai tren makan microgreen. Microgreen itu adalah biji-bijian atau cikal bakal tanaman yang sudah mau tumbuh, sayuran sudah mau tumbuh atau jagung yang mau tumbuh, tapi justru dia tidak ditunggu besar, tapi justru ditunggu pada saat masih kecil, pada awal-awal itu langsung dimakan, langsung dikonsumsi. Karena ternyata di sana bisa sampai 30% nutrisinya lebih banyak daripada tanaman nanti yang sudah jadi. Di sana terdapat enzim-enzim dan hormon-hormon pertumbuhan yang sangat luar biasa. Jadi kandungan nutrisinya yang tadinya adanya vitamin, kalsium, kalium, dan nutrisi lainnya justru malah meningkat. Sedang dari benda yang sedang mati, kemudian proses penghidupan, proses bertumbuh. Itu enzim-enzimnya dan hormonnya sangat besar di situ. Nah, apabila itu dimakan, dikonsumsi oleh hewan atau manusia, itu justru akan lebih baik nutrisi yang akan diserap, dan di samping itu nutrisinya lebih mudah diserap. Ya, jadi ini cara menggantinya dari tata cara merebus tadi. Jadi alternatif daripada kita memakai cara rebusan, tapi kita pakai cara kecambahan. Oke, sekarang kita mulai proses cara pengkecambahannya. Jadi sekarang Bang Tani sebagai contoh saja ya. Nanti teman-teman bisa pakai bahan-bahan yang kita pakai adalah di sini Bang Tani pakai jagung. Jagung kipil tadi kita timbang, ambil 100 gram lah. Kita ambil di sini. Oke, kita ambil 100 ya. Sebagai contohan kita ambil 100. Kemudian yang kedua adalah ini gabah. Gabah atau bisa bilang benihnya padi nih. Kita juga pakai 100. Oke. Nah, teman-teman kalau bisa ini nanti pada saat pegang benih ini jangan pakai tangan. Kecuali yang sudah mau dipakai ya. Kalau ambil dari tempatnya jangan pakai tangan karena ini bisa menyebabkan kalau tangan kita basah, pastikan tangan kita kering. Kalau tangan kita basah, nanti waktu kita menyimpan ini apalagi jumlahnya banyak ya, puluhan kilo, 50 kilo, itu nanti bisa menyebabkan jamur. Jadi sebaiknya pakai sendok. Karena ini bahan tani cuma sedikit, bahan tani langsung tuangkan, tidak kontak dengan tangannya bahan tani. Jadi insya Allah masih aman dan kemudian disimpan lagi dengan rapat. Nah, proses kedua dari dituangkan ini kita ukur tadi, lalu kita beri air hangat kuku ya, jadi air panas tapi dicampur dengan air biasa supaya tidak terlalu panas. Jadi kita rendam mereka seharian, nanti 24 jam direndam. Ya, pastikan semua sudah terendam, sudah terpenuhi air. Nah, ini perlu waktu 24 jam atau setidaknya setengah hari lah untuk direndam dengan air ini. Kita simpan di tempat yang tertutup. Ya. Yuk, kita bawa simpan ke tempat tertutup. Oke, kita bisa carikan tempat yang tertutup atau tempat yang nggak kena matahari ya. Jadi bahan tadi masukkan ke dalam sini. Sehari saja, sehari atau 2 hari. Jadi nanti setelah direndam ini, kita nanti akan tiriskan airnya, kita buang airnya, kemudian habis itu dibiarkan lagi 1 hari atau 2 hari sampai keluar bintik-bintik atau kecambah, calon-calon kecambah yang akan keluar. Nah, itu saat-saat paling baik untuk diberikan ke ayam. Nah, teman-teman, nanti setelah 1 hari kita simpan tadi bibit yang dikecambahkan tadi, kemudian sudah ditiriskan ya, kemudian disimpan lagi 1 hari atau 2 hari, maka muncul bibit-bibit yang seperti ini ya, seperti kecambah itu. Nah, di situ kita bisa lihat, kita perbandingkan beratnya. Jadi beratnya ternyata naik sampai 35%. Kita tadi masukkan 100 gram, ternyata setelah dijadikan kecambah, beratnya bertambah jadi 135 gram. Artinya kita dapat penambahan bobot pakan 30%. Itu pengiritan yang kedua ya. Jadi satu, nutrisinya ditingkatkan, tapi jadi tidak hanya kualitas, tapi ternyata kuantitasnya pun meningkat. Itu satu. Nah, kemudian nanti kita juga bisa lihat ayam ketika diberi ini. Jadi Bang Tani saat ini masih menggunakan campuran pakan pabrikan plus pakan alternatif ini.
untuk ayam. Nanti kita bisa lihat ayam begitu dikasih taburan pakan ini dan pakan pabrikan dan pakan ini, mana yang dipatok duluan oleh ayam. Ya, ternyata ayam mematok ini duluan, jagung duluan, karena memang mereka nalurinya suka sekali dengan jagung. Apalagi jagungnya sudah ditingkatkan seperti itu. Ini juga nanti teman-teman kalau ingin meningkatkan lagi nutrisinya itu, hal ini bisa di blender dulu, kemudian difermentasi, itu juga insya Allah akan meningkatkan nutrisinya. Tapi Bang Tani yang lakukan cukup sampai di sini, tidak perlu difermentasi. Jadi cukup langsung dengan proses makan 2 hari, kita bisa berikan ke ayam. Jadi memang ini ada effortnya, tapi itulah yang menurut Bang Tani satu-satunya atau salah satu cara untuk bagaimana kita tidak tergantung dengan pakan pabrikan, tidak beli. Namanya kita tidak bayar, artinya kita harus keluar tenaga ekstra, waktu ekstra untuk mendapatkan hal yang serupa atau lebih baik. Itu yang harus kita korbankan. Nah, sekarang kuncinya pertanyaan adalah bagaimana caranya kita mendapatkan jagung ini gratis atau benih padi ini gratis. Apabila teman-teman atau sobat tani di kota sudah bisa punya solusi untuk menyelesaikan masalah tadi, pengadaan jagung dan bibit gabah ini, maka insya Allah hampir 100% kos produksi sudah diatasi. Jadi dapat telur gratis, dapat ayam gratis, tinggal waktu saja. Nah, itulah bagaimana caranya alternatif kita tidak lagi tergantung dengan pabrikan. Baik, demikian konten kita hari ini. Jadi Bang Tani simpulkan sedikit ya. Jadi ternyata mungkin ada secercik harapan bagi kita para peternak ayam petelur, bagaimana caranya melepaskan diri dari ketergantungan pakanan jadi dari pabrikan. Jadi ternyata bisa dibuat dengan microgreen tadi, yaitu dengan jagung yang ditambahkan dengan padi. Apabila nanti teman-teman ingin 100% gratis pakannya, teman-teman bisa tambahkan dengan azolla. Bang Tani sedang tanam azolla di sini, pakai rak susun seperti ini. Cuman karena sering hujan di sini, jadi azolanya habis. Jadi Bang Tani tidak bisa praktekkan azolanya karena habis. Tinggal sedikit, tinggal benih. Jadi Bang Tani sedang biarkan untuk berkembang dulu, baru Bang Tani pakai. Jadi ternyata ada beberapa resep yang kalau kita pakai komposisi azolla. Misalnya jagungnya 1 kilo, padinya tadi 1 kilo, azolanya bisa 2 kilo. Artinya kita bisa dapatkan yang 2 kilogram tadi mungkin beli, jagung dan padi beli, tapi azolla bisa gratis karena kita bisa tanam sendiri, bisa panen sendiri azolla. Atau bisa juga yang secara ini sekarang Bang Tani lakukan supaya Bang Tani sedang melakukan pembibitan. Pembibitan itu perlu mutu kualitas pakan yang baik. Jadi Bang Tani tadi tetap pakai jagung, pakai padi, plus pakan pabrikannya 50%. Jadi tetap digabung karena ada beberapa nutrisi yang memang belum tergantikan di pakan pabrik untuk produksi. Tapi nanti kalau untuk ayam konsumsi, insya Allah akan jauh lebih baik tadi kalau pakannya semuanya alami. Ya, karena ini nanti untuk konsumsi. Jadi kita tidak perlu untuk pembibitan. Kalau pembibitan memang ada beberapa nutrisi-nutrisi yang harus standar, stabil supaya nanti menetasnya baik. Tapi kalau untuk konsumsi, makin organik, makin baik. Makanya itulah solusi bagaimana caranya kita mendapatkan pakan organik untuk ayam petelur kita. Oke, sampai di sini video kali ini. Nanti apabila ada pertanyaan bisa gunakan kolom komen atau juga bisa kunjungi www.tanidekota.com. Bang Tani juga sudah buat pelatihan, ada beberapa member anggota di sana. Apabila berminat ikut pelatihan nanti bisa hubungi admin pelatihannya. Akhirnya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.